Sebanyak 12 orang siswa SMK Telkom Malang ditemukan terkonfirmasi positif terpapar COVID-19. Adanya siswa yang terkonfirmasi positif COVID-19, pihak sekolah memutuskan pembelajaran tatap muka dikembalikan ke pembelajaran daring atau online. 12 siswa yang terpapar COVID-19 ini membuat pembelajaran tatap muka terpaksa dihentikan dan dikembalikan ke pembelajaran daring atau online. Penghentian pembelajaran tatap muka atau PTM ini juga termuat dalam surat edaran tentang kegiatan belajar mengajar melalui luring. Kepala SMK Telkom mengatakan, awal mula adanya siswa yang terkonfirmasi positif. Kemudian pihak sekolah melakukan tracing terhadap siswa dan guru secara mandiri. Dari hasil tracing ini ditemukan 11 siswa hasilnya positif yang memiliki hubungan erat dengan siswa yang positif. Sehingga dengan ditemukannya 12 orang siswa yang positif, pembelajaran dikembalikan ke daring atau online. Namun, hanya siswa kelas 10 dan 11 yang belajar daring. Sementara kelas 12 tetap masuk atau belajar tatap muka. Pembelajaran daring diterapkan sekolah juga sebagai upaya mengikuti SKB 4 Menteri, di mana daerah yang masih di level 2 PPKM hanya boleh memberlakukan 50% sekolah tatap muka. Ya, kronologisnya hari Senin tanggal 31 Januari, kami mendapatkan laporan dari orang tua bahwa salah satu siswa kita yang kebetulan memang tidak masuk beberapa hari sebelumnya dan hari Senin itu dinyatakan positif dengan inisiatif tes dari keluarga atau orang tua. Dari sana sekolah melakukan pencegahan dan tracing pada hari Selasa, tentu dengan berkoordinasi ke cabang dinas, ke dinas kesehatan dalam hal ini Puskesmas, dan kita melakukan tracing karena itu hari libur secara mandiri dari siswa yang kontak erat, dan didapatkan ada 6 siswa, dan kita lanjutkan tracing pada hari Rabu dengan mengisolir kelas siswa tersebut, dan ada 5 siswa, artinya total ada 12 siswa yang dinyatakan positif. Dari sana kami melakukan langkah-langkah pencegahan dan koordinasi, sehingga untuk hari ini, hari Jumat, kegiatan pembelajaran sementara hanya 33% siswa, artinya kelas 12 yang ada di sekolah. Penanganannya seperti apa, Pak? Penanganan sudah kami lakukan, satu, khusus siswa yang sudah dinyatakan positif, kita koordinasikan dengan orang tua, beberapa isoman di rumah masing-masing, dan beberapa isoman difasilitasi oleh pihak sekolah. Kita juga melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan koordinasi dengan wilayah masing-masing di mana lokasi anak-anak untuk memantau kegiatan isoman. Karena dari semua anak yang kita swab kemarin semuanya OTG. Sementara untuk siswa yang tidak positif atau negatif saat pengetesan itu kita lakukan kegiatan pembelajaran dari rumah dan kita fasilitasi kegiatan belajar daring. Siman Alfredo melaporkan. Salah satu supermarket di Kota Malang terpaksa ditutup petugas setelah dikunjungi oleh pasien yang diduga terpapar COVID-19. Pasien yang merupakan wisatawan dari luar Malang ini unggahannya viral di media sosial setelah dirinya berkunjung ke supermarket tersebut. Sementara petugas kini masih melacak keberadaan wisatawan yang positif dan sempat berkunjung ke sejumlah tempat wisata di Kota Malang. Inilah unggahan di media sosial Facebook yang viral oleh akun Reza Fahid Adrian yang menyebut dirinya terpapar COVID dan gagal berwisata ke Bali. Ia kemudian beralih dan memilih berwisata ke Kota Malang dan Kota Batu pada tanggal 27 Januari lalu. Menindaklanjuti adanya pasien yang diduga terpapar COVID-19 dan berkunjung ke supermarket Lailai yang kemudian viral, Satgas COVID-19 Kota Malang melakukan tracing dengan melakukan tes swab antigen terhadap puluhan karyawan supermarket tersebut. Dari 30 orang karyawan yang dilakukan tes swab antigen, hasilnya 1 orang dinyatakan positif. Wali Kota Malang Sutiaji yang memantau langsung pelaksanaan tes swab antigen terhadap puluhan karyawan supermarket ini mengatakan, tes ini merupakan tindak lanjut dari adanya unggahan yang viral di media sosial yang diduga pasien yang terpapar COVID-19. Wali Kota juga menghimbau kepada masyarakat yang dalam sepekan terakhir belanja di supermarket Lailai untuk melakukan tes swab antigen secara mandiri. Sementara itu, dari tes swab antigen yang ditemukan adanya karyawan yang hasilnya positif, petugas Satpol PP langsung menutup sementara supermarket tersebut dengan ditempeli stiker penutupan akan berlangsung selama 14 hari ke depan.
Pemerintah Kota Malang juga berkoordinasi dengan kepolisian untuk melacak wisatawan yang diduga positif dan tengah jalan di Kota Malang. Karena ada viral yang demikian itu, maka dilakukan testing ya. Karena bermuaranya kan dari toko ini. Dilakukan testing, ternyata ada satu yang terpapar COVID-19. Jadi dia 1 dari 30 ya. Itu kita lakukan testing dan satunya ternyata positif. Maka kami ngambil tindakan, berarti tempat ini ditutup sementara ya. Karena apa ya? Karena orang-orang di sini kan rawan. Karena ketika satu tadi yang terpapar itu kan baru pakai tes antigen, swab antigen. Nanti yang berkaitan erat dengan dia, maka dia pakai swab PCR. Karena cut up-nya jelas lebih. Yang saya himbau kepada seluruh masyarakat yang kemarin belanja di sini untuk aktif untuk melakukan testing ya di puskesmas terkait atau di Lakpeda untuk lakukan testing swab ya. Saya mohon untuk melokalisir ini semua yang merasa pernah kesini terus ada gangguan sedikit, ada ini segera lapor ke kami, segera nanti puskesmas akan mendatangi atau sebaliknya datang ke puskesmas untuk dilakukan swab antigen. Simon Alfredo melaporkan. Percepatan vaksinasi dosis ketiga atau booster bagi masyarakat di Malang gencar dilakukan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuka gerai vaksinasi di Polkesma Kota Malang. Dengan perharinya dapat memvaksin 2.000 masyarakat. Gerai vaksinasi yang dibuka oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur di Polkesmas Kota Malang diserbu oleh masyarakat di Malang Raya. Pada Selasa siang, sebanyak 2.000 warga yang dapat melakukan vaksinasi tahap ketiga atau vaksinasi booster. Gubernur Jawa Timur, Pangdam 5 Brawijaya dan Kapolda Jatim melakukan peninjauan pada pelaksanaan vaksinasi dosis 3 di Polkesma Malang. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawangsa mengatakan bahwa gerai vaksinasi yang dibuka pada Jumat lalu ini akan melakukan vaksinasi kepada warga setiap hari mulai Senin hingga Jumat. Sehingga masyarakat dihimbau untuk melakukan vaksinasi khususnya bagi lansia. Percepatan vaksinasi tahap 3 bagi masyarakat ini sebagai salah satu upaya percepatan vaksinasi booster. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden RI terkait percepatan vaksin dan menjaga protokol kesehatan. Diharapkan dengan percepatan vaksinasi dosis ketiga dapat menekan dan mencegah persebaran COVID-19 di wilayah Jawa Bali yang saat ini mendapat perhatian serius. Di tempat ini mulai Jumat kemarin, tiap Senin sampai Jumat akan ada vaksinasi booster. Oleh karena itu, mohon semua bisa membantu mengkomunikasikan lebih luas lagi, terutama bagi para lansia. Jadi, tolong dibantu mengkomunikasikan karena kalau ada layanan secara stasioner seperti ini, tentu lebih mudah diakses dan lebih berkepastian mana mereka akan mengikuti vaksinasi booster. Hari ini kita melihat bahwa lonjakan kasus COVID-19 terutama karena varian Omicron ini di Jawa Bali sudah mendapat perhatian sangat serius dari Bapak Presiden dan salah satunya diharapkan bahwa kita bisa melakukan percepatan vaksin booster. Yang kedua, tolong jaga protokol kesehatan. Dua itu yang kemarin menjadi arahan Pak Presiden ketika jajaran Forkopimda Provinsi maupun Forkopimda Kabupaten Kota mendapatkan arahan langsung. Dua hal yang menurut beliau sangat substantif adalah percepatan vaksinasi booster dan tetap menjaga protokol kesehatan. Dan terutama adalah menggunakan masker yang benar. Kira-kira dua hal ini sebetulnya pesannya sederhana, tetapi disiplin penegakan prokes ini memang harus diikuti oleh kebersamaan dan komitmen kita bahwa memang apa yang menjadi pemicu transmisi dari COVID-19 antara lain adalah droplet. Nah, ketika kita menghindarkan kemungkinan terjadinya transmisi terutama melalui droplet, insya Allah kita sudah menjadi bagian yang ikut mencegah dari penyebaran COVID-19. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya.
Akibat dipengaruhi bibit siklon di Samudra Hindia, tepatnya selatan barat daya Banten, sehingga mengakibatkan terjadinya angin kencang. BMKG Karangploso mengimbau warga masyarakat untuk lebih waspada karena diperkirakan angin akan berlangsung dalam 2-3 hari ke depan. Angin yang bertiup kencang sejak beberapa hari yang terakhir dirasakan oleh warga masyarakat di Malang Raya mulai pagi, sore, dan bahkan sampai malam hari. Kondisi ini mengakibatkan terjadi patah dahan maupun pohon tumbang di berbagai tempat. Tidak hanya itu, bando iklan reklame juga harus diwaspadai pengendara roda 2 karena bisa roboh kapan saja, khususnya ketika hujan dan angin kencang. Angin kencang kerap terjadi karena dipengaruhi siklon di Samudra Hindia, tepatnya di selatan barat daya Banten. Angin kencang yang saat ini melanda muncul karena adanya pusat tekanan rendah di pantai selatan, sehingga dengan adanya kondisi angin gradien membuat adanya belokan angin atau pusat tekanan rendah di pantai selatan Jawa Timur. Perakiraan Badan Meteorologi dan Geofisika Karangploso, Peti Yuliana Sari menjelaskan bahwa angin kencang ini akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan. Untuk tekanan rendahnya tercatat 1.400 milibar dengan kecepatan angin maksimum 20 knot atau 45 km per jam, sehingga angin berhembus kencang serta angin kencang bisa terjadi dari pagi sampai malam dan bisa menyebabkan pohon tumbang. Dengan adanya fenomena angin kencang, Badan Meteorologi dan Geofisika atau BMKG Karangploso menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada dan berhati-hati ketika beraktivitas pada saat angin kencang untuk menghindari peristiwa yang tidak diinginkan terjadi. Ya, beberapa hari ini memang angin yang kita rasakan lebih kencang dari biasanya. Itu karena adanya belokan angin atau sirkulasi udara di wilayah lautan Jawa Timur bagian selatan. Ya, itu yang menyebabkan angin itu tertarik. Jadi angin yang kita rasakan itu lebih kencang tuh karena anginnya lebih tertarik ke wilayah yang mengalami low pressure atau tekanan rendah. Ini sudah termasuk kategori cepat karena yang biasanya kita rasakan tuh hanya sekitar 5-10 knot. Ini yang belakangan ini bisa mencapai 20 knot atau 40 km per jam. Kondisi seperti ini diperkirakan bisa berlangsung hingga 2 atau 3 hari ke depan. Namun tetap kepada masyarakat harus tetap memantau kondisi cuaca begitu. Jadi dihimbau kepada masyarakat harus menghindari pepohonan karena riskan ada pohon tumbang karena angin kencang. Ya, kalau ke pertanian mungkin bisa terjadi kerusakan ketika pohon tumbang atau yang misalnya tanamannya masih terlalu pendek atau muda itu bisa rusak karena angin kencang. Himbauan kepada masyarakat luas harus tetap memantau tentang perubahan atau informasi cuaca karena cuaca itu sifatnya sangat cepat berubah. Jadi tetap sebelum beraktivitas selalu membuka informasi cuaca. Iwan Hikmawan melaporkan. Sulitnya mendapatkan minyak goreng di pasar dikeluhkan warga masyarakat dan juga pedagang. Sudah lebih dari seminggu pedagang di pasar Karangploso menunggu kiriman minyak goreng dari distributor. Warga berharap minyak goreng kembali mudah didapat sekalipun harganya tidak sesuai dengan patokan pemerintah. Beginilah yang terlihat di pasar Karangploso, Kabupaten Malang. Di hampir sebagian besar pedagang sudah tidak terlihat stok minyak goreng karena sudah lebih dari seminggu masih belum ada kiriman kembali. Kondisi ini dikeluhkan para pembeli dan pedagang karena banyak pembeli dan langganan yang kecewa karena sulitnya mencari minyak goreng berbeda dengan sebelum harga yang diterapkan pemerintah, yaitu Rp14.000 per liternya. Kondisi ini juga dirasakan para pembeli yang merupakan pedagang kuliner maupun UMKM pembuatan keripik yang harus terganggu akibat sulitnya mendapatkan minyak goreng. Menurut salah seorang pedagang menjelaskan, pembatasan pembelian oleh pedagang juga terjadi, di mana dirinya baru 1 kali dapat kiriman order 5 dus dan hanya dapat 2 dus dan saat ini sudah order tetapi barang masih belum ada. Di lokasi pasar terlihat aktivitas pedagang berlangsung normal dan banyak pembeli yang terus datang menanyakan minyak goreng. Para pembeli berharap ketersediaan minyak goreng bisa kembali banyak walaupun harganya di atas patokan harga pemerintah. Gimana untuk minyak sekarang saat ini untuk minyak goreng, Bu? Ketersediaan? Minyak kosong semua, nggak keluar. Sejak kapan, Bu, nggak ada? Sejak 3 mingguan. 3 bulan sudah nggak ada minyak di sini? Ya. Tapi Ibu nggak berusaha nyari minyak? Nggak ada salesnya, cuma ya order pakai KTP, tapi belum datang. Entah datang, entah enggak minyaknya. Kalau order cuma Lewat apa, Bu? lewat sales. Oh, sales order aja, Bu, ya? Tapi sampai sekarang belum datang? Belum datang. Sudah berapa lama ngordernya, Bu? Sudah 3 hari sekarang.
Order berapa dus itu Bu? 10 dus. Tapi biasanya pernah dapat berapa? Kemarin itu order 5 dapat 1. Dapat 1. Iya. Tapi untuk harganya gimana per liter? Harganya ya Per kan kilo, per liter? per liter kan sudah murah. Iya. Jualannya 14. 14 Bu ya. Oh berarti sesuai dengan Iya. pemerintah Bu ya. Iya. Hanya ketersediaannya. Enggak ada, kosong. Barusan kelihatan banyak juga yang nanya-nanya minyak Bu ya. Iya, semua. Banyak yang cari tapi nggak ada barang. Nggak ada barang, Iya. nggak ada kepastian kapan datangnya. Nggak ada, cuma kalau apa itu sawaya-wayah itu loh. Oh sewaktu-waktu. Ah. Hmm. Waktu katanya gitu, tapi ya entah datang atau enggak. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Peningkatan persebaran COVID-19 di Jawa Timur dan Malang Raya dikhawatirkan para petani bunga di Kota Batu akan berdampak pada turunnya kembali permintaan. Tidak hanya itu, kondisi angin kencang yang melanda saat ini juga berdampak pada bunga hias yang cepat mengalami layu dibandingkan kondisi normal. Beginilah yang terlihat di lahan pertanian bunga di kawasan Jalan Metro Kota Batu. Berita peningkatan persebaran COVID-19 di Jawa Timur dan Malang Raya dikhawatirkan akan berdampak pada turun drastis kembali permintaan bunga hias untuk dekorasi. Untuk diketahui, saat ini pertanggal 7 Februari 2022, jumlah terkonfirmasi positif COVID-19 di Kota Batu mencapai 3.195, sembuh 2.867, dan meninggal dunia 266, serta untuk kasus aktif mencapai 62. Sementara itu untuk dosis 1, vaksin mencapai 110,69%, dosis 2 mencapai 94,82%, dan dosis 3 mencapai 186%. Saat ini permintaan bunga hias jenis Piko ini sudah lumayan membaik untuk kebutuhan lokal maupun kiriman keluar daerah dan untuk harga masih relatif stabil. Menurut salah seorang petani bunga menjelaskan, banyaknya berita dan isu seputar peningkatan angka persebaran COVID-19 maupun PPKM banyak dikhawatirkan petani karena akan berdampak pada turunnya kembali permintaan bunga hias. Di lokasi terlihat para petani sedang melakukan panen bunga yang terdampak akibat angin kencang, di mana bunga hias cepat mengalami layu dibandingkan pada kondisi normal. Ketanaman bunga apa pengaruhnya Bu? Cepat layu ini. Cepat layu. Biasanya kalau kondisi normal kuat berapa bunga gini, kuat berapa lama? Kuat seminggu. Seminggu. Kalau sekarang kondisi angin gini? 1 hari harus disiram. Oh harus disiram Bu ya? Kalau nggak ada hujan. Ibu kalau isu-isu PPKM itu gimana untuk permintaan Bu? Turun. Turun? Iya. Sampai berapa persen turunnya Bu? Turunnya berapa persen ya? 5% kan. 5, oh ya kecil 5%. Kecil, ya. Kecil Bu ya. Tapi berapa kali isunya ada Bu? Sudah mau ngejual terus isu-isu berkurang lagi gitu. Iya. Tapi alhamdulillah ini di pengepul saya lancar gitu. Iya, lancar Bu. Tapi untuk harga gimana Bu? Standar. Standar Bu ya. Bu sebagai petani harapan ke depan seperti apa nih Bu terkait dengan bunga ini Bu? Terkait dengan bunga ini semoga ini wabah virus ini cepat hilang. Terus bunga ini tetap lancar, tetap laku. Oh gitu Bu ya. Karena Bu pengaruhnya kalau masih ada PPKM mungkin pembatasan lagi permintaan bunga bisa Ya nggak bisa kirim. nggak bisa kirim. Kalau Dikirim kemana biasanya Bu? Surabaya ini pengepul saya. Oh Surabaya Bu ya. Tapi setelah kondisi sekarang ini mulai Bu ya, sudah mulai merangkak bagus lagi. Iwan Hikmawan melaporkan.